Menghalalkan segala cara demi pundi-pundi keuangan meskipun dirinya harus menjual arca-arca milik dari kerajaan keraton. Demi mendapatkan uang ratusan juta, Tapdoli membuat arca palsu demi disimpan di museum. Kejadian ini sendiri terjadi di Surakarta dan sempat menggegerkan para warganya. Seorang lelaki bernama Heru Surtanto yang tengah berada di Amsterdam bertemu dengan Hugo, seorang kurator di Amsterdam. Di hari itu Heru pun menawarkan kepada Hugo untuk membeli barang-barang koleksinya. Saat itu dirinya menawarkan barang-barang antiknya, namun Hugo tak tertarik. Heru dengan Hugo pun bertukaran bertelepon karena keduanya suka barang-barang antik dan semoga kedepannya mereka bisa membicarakan barang-barang antik saat di Indonesia. Hugo sendiri berjanji dirinya akan segera ke Indonesia dan akan bertemu dengan Heru. Ternyata memang benar, di tahun 2006 Hugo pun datang ke Indonesia dan mampir ke Solo dijemput oleh Heru. Mereka berdua pun melihat barang-barang antik sejarah Indonesia. Bahkan mereka ke Museum Radia Pustaka saat itu. Museum Radia Pustaka sendiri berada di Surakarta. Di kunjungan museum tersebut Hugo mulai tertarik dengan beberapa arca yang dilihatnya. Bahkan Hugo pun berencana akan membeli arca-arca tersebut dengan catatan dirinya ingin legal. Bahkan Hugo pun menginginkan prosedur yang resmi dan ada surat-suratnya. Heru dengan penuh percaya diri memberikan keyakinan kepada Hugo dirinya bisa membantu. Bahkan saat itu, Heru pun mengaku kalau dirinya mengenal Raja Keraton Kesunanan Surakarta. Tak lama setelah itu Hugo pun kembali ke negaranya berharap bisa mendapatkan berita baik dari Heru yang mengaku bisa membantu dirinya membeli arca-arca tersebut. Tanpa Hugo tahu ternyata Heru sendiri berbohong, dirinya tak pernah kenal siapapun di kerajaan Keraton Surakarta. Heru akhirnya bertemu dengan Kepala Museum Kanjeng Raden Harja atau biasa disebut Darmadipuro. Ngobrol dengan Kepala Museum tak lama mengutarakan niatnya untuk membeli arca tersebut. Keduanya dengan sadar kalau arca-arca tersebut tidak diperjualbelikan, bahkan tidak bisa dibeli siapapun. Namun nampaknya tanpa siapapun tahu keduanya merencanakan sesuatu yang terlarang dan mereka punya rencana sendiri. Setelah beberapa bulan kemudian, seorang pegawai bernama Suwarni, pegawai museum tersebut sebagai pemandu wisata dan juga sudah lama bekerja di sana. Hafal semua posisi bahkan mengenal barang-barang ada di museum, dirinya merasa ada sesuatu yang aneh. Di bulan Oktober 2006, Sumarni merasa ada yang aneh. Beberapa arca berbeda warna, bahkan lebih gelap, ada satu arca yang lebih terang, bahkan tak seperti biasanya, seperti arca-arca yang tak berwarna bahkan kusam. 3 bulan kemudian di tanggal 15 Januari 2027, Sumarni pun menemukan satu arca berukuran lebih besar dan warnanya berbeda, bahkan bentuknya dirasanya berbeda. Di tanggal 26 Januari, Sumarni menemukan alas arca Mahakala nampak tebal dan berkumis. Merasa banyak keraguan dan keanehan, Sumarni pun mencatat seperti biasa di buku hariannya. Dari tanggal dirinya menemukan sesuatu yang aneh, bahkan perubahan arca-arca tersebut. Nampaknya semua ini belum selesai. Di tanggal 8 Maret 2027, menemukan lagi warna arca Durga Mahisa nampak bertentangan. 2 warna lebih terang bahkan kemerahan, ukurannya pun dirasa jadi lebih kecil. Sumarni dengan yakin kalau arca-arca itu berubah bukan karena perubahan alam. Sumarni bahkan saat itu sempat curhat kepada salah satu pegawai petugas perpustakaan museum. Sumarni mengaku dirinya tak mau lapor ke kepala museum karena beberapa saat sebelumnya, saat lampu museum rusak oleh cucunya, nampak tak pernah ditanggapi. Ternyata merasa aneh itu bukan hanya Sumarni, namun Andrea, salah satu pemandu wisata yang dulu pernah bekerja namun kini sudah tak bekerja lagi. Andrea saat itu sedang datang ke museum dengan salah satu temannya. Biasa memfoto arca-arca tersebut, Andrea merasa ada yang berbeda. Tak lama Andrea pun bercerita kepada Sumarni dan keduanya merasa ada yang aneh. Bahkan Sumarni pun menceritakan kepada Andrea tentang buku hariannya. Tak lama Andrea pun melapor kepada salah satu dosen UGM yang lebih mengerti tentang arca. Bercerita kepada dosen tersebut hingga akhirnya Andrea diminta untuk melaporkan ke Balai Pelestarian ke BP3 Jawa Tengah. Tak menunggu waktu lama akhirnya Andrea pun melaporkan dan akhirnya mendapatkan tindakan. Saat itu melakukan penyelidikan dan setelah diselidiki arca-arca itu adalah palsu. Setelah diselidiki inilah persengkongkolan semuanya akhirnya terbongkar. Pencurian dan pemalsuan arca oleh Ketua Museum Darmadipuro dan juga Heru Sudarto. Bahkan arca-arca tersebut yang sudah dibeli oleh Hugo ternyata dijual kepada salah satu pengusaha besar di Indonesia. Setelah diselidiki arca-arca itu ada di rumah salah satu pengusaha besar dan disimpan di beberapa gedung tempat usahanya. Akhirnya ada 4 orang yang diamankan, Darmadipuro, Heru, 1 pegawai museum dan 1 satpam.
Darwadipura membantah membuat rugi negara. Menurutnya arca-arca itu milik keraton dan arca itu ditemukan kembali hingga dikembalikan ke museum. Keempat arca tersebut ternyata dibuat oleh pengrajin biasa di Muntilan, diurus oleh Heru, dikirim dalam beberapa periode. 6 arca tersebut dengan bayaran 500 juta ke Darmadipura, bahkan mereka pun memberikan surat palsu. Sementara Heru sendiri mendapatkan 900 juta lebih dari ke-6 arca tersebut. Meski pengusaha tersebut mengaku tak tahu apa-apa, dirinya pun sempat pernah disidangkan, namun akhirnya dibebaskan. Namun dirinya pun ditipu oleh Heru dan juga Hugo. Hugo sendiri tak bisa diamankan karena di Amsterdam, bahkan kini dirinya sudah masuk DPO Interpol. Dari permasalahan ini nampaknya ketua museum tak merasa bersalah. Dirinya merasa dirinya mencari keuntungan, bahkan merasa tak merugikan negara. Apalagi merasa arca tersebut sudah ditemukan dan dikembalikan ke museum. Kedua otak pemalsuan ini dihukum 2 tahun penjara, sementara pegawai museum dan satpam hanya dijatuhi 8 bulan.